Sobat Ngasa semua. Halo. Kembali lagi bersama saya Andito Cahya Laksono dan Saya Herman Mutakin. kita hari ini akan memberikan sebuah konten yang menarik nih di salah satu konten materi kita di Pojok Ngasa ya. Jadi kita biasanya bahasnya tuh soal batu aja kan. Mungkin pusing Sobat Ngasa semua membahasnya batu dulu. Nah, kita sekarang mau membahas sebuah konten yang berbeda, bukan batu lagi, tapi kikir. Ini kalau Sobat Ngasa semua tahu, kikir ini alat pertukangan ya, bukannya medit atau pelit. Itu kata sifat beda lagi. Nah, apa sih, kenapa kok kita perlu kikir dalam mengasah? Coba Bang Irman. Oke. Salah satu spesies utama dan pertama di kikir ini untuk mengetes penyembuhan, hasil dari penyembuhan bilah. Dan ini tidak hanya ini umum, general knowledge. Bahkan di Fossil Fire kalau ngeliat di History Channel, setelah disepuh dia pasti dicoba di kikir. Ya. Oke. Nih, coba. Setelah disepuh misalnya, dia pasti dicoba di kikir. Entah dia dijalanin prosesnya atau dia begini. Ya. Oke. Benar. Ya, sering lihat. Nah, terus apa lagi gunanya selain itu? Apalagi ya? Oh, kalau misalkan bila-bila ada yang rusak, jauh lebih efisien kalau kita kikir sebetulnya ya, di beberapa bila-bila yang lembek misalnya. Jauh lebih efisien kalau kita kikir ketimbang kita batu. Kadang-kadang juga beberapa batu, misalkan kita beli ya, mohon maaf kalau kita beli batu yang agak jelek, yang kita nggak jelas kualitasnya, kadang-kadang nggak makan di bilah atau kelamaan. Jauh lebih efektif kalau kita kikir, terutama di bilah-bilah yang bajanya per misalnya. Itu kita lebih efektif kalau kita kikir. Nah, kenapa sih kok kikir ini jadi penting banget? Kikir dibanding batu, memang dia ada keunggulan, ada kelemahannya ya. Pertama, keunggulannya kikir adalah jelas dia flat, dia rata, dan dia tidak akan berubah kerataannya. Sebab dia baja. Jadi dia itu nggak akan matanya cedok lah, dia nggak akan cedok seperti batu. Dan kemudian kikir itu sendiri dia relatif lebih kasar daripada batu ya. Jadi kalau kita membutuhkan daya gerus yang maksimal, kita menggunakan kikir. Harganya pun misalkan dibandingkan diamond plate, dia lebih murah kikir ya. Jelas lebih murah kikir, dimensinya juga besar. Bisa kita kasih pegangan seperti ini, jadi kita lebih nyaman dalam memegang kikirnya. Cuman kelemahannya adalah jelas seperti di sini lihat, kikirnya bisa berkarat. Batu nggak berkarat, sedangkan kikir berkarat. Dan matanya Bisa habis. Karena nggak jelas seperti pisau, matanya bisa habis. Karatan pun bisa bikin matanya habis ya. Jadi kita harus perawatannya tuh harus ekstra. Kalau kikir misalnya kan kita minyakin atau apa ya, karena jarang sekali kita temui kikir yang nggak karatan. Umumnya kikir itu karatan. Jadi tadi keunggulannya kikir jelas dia rata, dia kasar, dia besar, bisa ada pegangannya. Sedangkan kalau misalkan kelemahannya ya mungkin besar itu juga kelemahan ya. Dan dia juga mata bisa habis, dia bisa karatan. Itulah. Cuman kenapa sih kok dalam mengikir lagi, dalam mengasah ini kita penting banget punya kikir. Itu salah satunya selain tadi ya sebagai media asahan dan pengetesan. Ini kikir ini kan adalah benda yang sangat dasar dalam mengasah ya. Jadi umumnya di Pandey sebelum orang menggunakan batu, dia menggunakan kikir dulu untuk membentuk bevel. Jadi apa? Kikir ini adalah salah satu benda yang wajib dimiliki oleh sobat-sobat mengasah semua yang mau menekuni dunia mengasah secara serius. Jadi milikilah kikir segera. Kita bukan jualan ya. Kikir sendiri jangan lupa ada macam-macam ya. Jadi contohnya ini dua kikir yang berbeda, dua kikir yang berbeda. Ini kikir yang fine, yang halus. Ini yang halus. Dan ini yang bastard. Bastard itu artinya kikir kasar banget, paling kasar. Dan berbagai merek juga. Yang ini contohnya ini cap baut, ada gambarnya baut. Itu ini Philex. Nah, Cap Philex. Gambarnya burung elang ya kalau nggak salah. Nah, beda kualitas kikir jelas menentukan berbedanya
daya gerusnya, kekerasannya, materialnya segala rupa itu berpengaruh. Jadi tentukan dari awal, sobat ngasah semua mau pakai kikir apa. Contoh kikir yang bagus, yang terkenal sudah sejak lama, Nicholson dari Amerika. Kemudian cat mata atau car slipper dari Jerman. Kemudian yang di bawah-bawahnya itu ada contoh cat baut, ini lokal Indonesia punya, kalau nggak salah sih ya. Terus kemudian ada juga kikir JK, itu dari India kalau nggak salah. Terus kemudian ya yang di bawah-bawahnya lagi ada macam-macam kikir segala macam, berbagai macam tingkat kekasaran ya, dan juga berbagai macam kualitas dan ukuran. Jadi untuk ngetes ini kita gimana? Kita mesti pakai kikir yang mana? Ya, langsung aja dijelasin tahapannya seperti apa sebelum mengasah. Oke. Kita Oh saya. Sebenarnya ini tujuannya buat supaya kita nggak membuang waktu. Jangan-jangan kita fokus di badan, kita udah mirrorin, kita udah finishing, dan ternyata waktu kita ke matanya nggak jadi, matanya sepuasnya kurang. Iya. Gitu. Itu sebenarnya lebih supaya kita ngetes efektivitas waktu kita aja. Jangan sampai waktu kita buang buat mirrorin, ternyata matanya nggak goloknya nggak layak pakai. Oke. Nah, contohnya nggak layak pakai, slash kertas enak misalnya, terus di kayu, di slashin di kayu 2 kali 3 kali, balik lagi di kertas tumpul. Oke. Nah itu nggak layak pakai kalau menurut kita, karena apa? Di kayu aja nggak kuat, apalagi nanti kalau mentok tulang. Kayak gitu. Oke, tahapannya seperti apa Bang Dito? Oke, kalau kita mau ngetes kekerasan sebuah bila, pertama kali kita lihat ini bila apa? Bila tradisional misalnya ya. Dan cara tradisional yang biasa dipakai oleh orang-orang untuk mengetes adalah kita coba untuk menggigir bagian mata. Yaitu bukan di sini ya, di sebelah sini. Jangan gigit Atasnya mata. Atasnya mata. Jadi kita coba tempelkan kikir, kita coba jalankan begini. Kira-kira dia menggerus apa enggak? Kalau dia menggerus, berarti positif, dia belum terlalu keras. Atau di bagian punggung, tapi sebelah sini, sebelah ujung. Kalau dia kemakan, umumnya sih dia akan lembek ya. Karena apa? Itu sebuah indikasi yang sudah menjadi patokan umum dalam pengetesan bila, baik tadi di tradisional maupun internasional. Tuh. Oke. Jadi caranya memang harus dikikir matanya ya. Iya. Dan berarti destruktif, merusak ya. Ya lumayan. Apalagi kalau kita mau mengasah. Apalagi? Tadi kalau kita mau punya kikir, tadi sudah dijelaskan jenis kualitas kikirnya. Juga jangan lupa bahwa kikir itu ada berbagai macam grade, variasi kehalusannya. Jadi kalau kita mau konsisten, kita pakai kikir satu merek aja. Misalnya cat baut aja, atau Nicholson aja. Dan kemudian grade kehalusannya kita konsistenkan juga. Misalkan kita pakai yang bastard terus. Kita pakai yang fine terus. Jadi apa? Kita tahu persis hasilnya seperti apa dan menurut kita tingkat kekerasannya seperti apa. Jadi kesimpulannya, kikir itu salah satu parameter yang utama dan pertama ketika kita mengasah. Iya. Tapi tidak semuanya, tidak melulu dengan kikir sebenarnya. Betul. Bisa dengan batu, cuman batu yang memang standar kita pegang. Iya. Dan itu sudah diyakini itu bisa diurus apa aja. Betul. Oke. Sudah? Oke. Jadi kikir adalah sebuah alternatif untuk mengetes. Iya, Dan esensial. Bukan alternatif berarti ya? Esensial. Jadi kalau bisa punya. Oke. Jangan lupa untuk selalu konsisten baik dalam mengasah ataupun mengetes. Dan jangan lupa juga selalu ikutin Pojok Ngasah untuk lihat update video-video kita berikutnya. Oke, thank you. Sekian dari kita. Terima kasih Sobat Ngasah semuanya. Terima kasih.